Pikiran sama halnya dengan sebuah parasut. Anda tidak akan dapat menggunakannya sampai Anda membukanya. Frank Zappa. Halo, saya Ongki Hoyanto. Dan pada video kali ini saya akan bicara tentang mindset for success. Pola pikir yang dapat mendorong Anda menuju keberhasilan di tahun 2025. Ada 3 agenda penting yang akan saya bahas sepanjang 15-20 menit ke depan. Poin yang pertama adalah apa sih mindset itu? Lalu yang kedua, bagaimana korelasi dan hubungan mindset dengan keberhasilan Anda dan saya. Dan yang ketiga, 5 pola pikir yang dapat Anda adopsi sebagai faktor pendorong keberhasilan Anda nantinya. Yuk kita masuk pada agenda yang pertama. Apa sih mindset itu? Mindset adalah sekumpulan belief yang mempengaruhi sikap, perilaku, tindakan, serta hasil yang akan Anda dan saya peroleh. Artinya, hasil Anda datang dari sikap, perilaku, dan tindakan Anda terhadap sesuatu. Dan sikap dan perilaku serta tindakan Anda tergantung pada belief Anda. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih belief itu? Belief adalah sesuatu yang Anda yakini benar. Apakah yang Anda yakini benar pasti benar? Jawabannya belum tentu benar. Tetapi keyakinan Anda akan kebenaran itulah yang mempengaruhi sikap, perilaku, dan tindakan Anda. Dan pada ujungnya akan membawa hasil yang Anda akan peroleh. Belief pada umumnya datang dari 2 faktor, yaitu faktor internal atau diri Anda, dan yang kedua adalah faktor eksternal. Pengalaman-pengalaman subjektif Anda dan Anda simpulkan sebagai sebuah kebenaran, dan ini akan menjadi belief Anda tentunya. Lalu yang kedua, pengalaman-pengalaman orang lain kemudian dimasukkan ke dalam diri Anda, dan ini akan membangun keyakinan atau belief Anda. Pengalaman orang lain seperti guru Anda, buku yang Anda baca, tontonan yang Anda saksikan adalah belief-belief dari eksternal yang mempengaruhi diri Anda. Intinya, apa yang Anda yakini, itulah yang akan mendasari sebuah tindakan Anda. Belief ini sama halnya dengan sebuah kacamata, tergantung warna yang Anda sematkan di lensa tersebut. Dan Anda akan melihat warna sesuai dengan lensa yang Anda pasang tadi. Poin yang kedua adalah apa hubungan antara belief ini dan kesuksesan Anda. Ada 2 lingkaran yang akan berpengaruh dalam belief tadi. Yang pertama adalah lingkaran setan. Ketika Anda akan memulai sesuatu dengan ketidakyakinan, tentu ketidakyakinan tadi akan membuat tindakan Anda menjadi minimal. Tindakan yang minimal akan mengeluarkan potensi diri yang minimal pula. Pertemuan antara potensi diri dan tindakan yang minimal tadi akan melahirkan hasil yang minimal. Hasil yang minimal akan memperkuat keyakinan awal Anda bahwa Anda nggak bisa, Anda susah, ini nggak mungkin, ini mustahil, dan menahan Anda untuk maju. Sementara di lain sisi, ketika Anda memulai sesuatu dengan penuh keyakinan, saya bisa, pasti bisa. Keyakinan Anda tidak semerta-merta akan menjamin keberhasilan Anda, tapi keyakinan Anda akan membuat tindakan Anda lebih maksimal. Tindakan yang maksimal tadi melahirkan potensi diri yang lebih optimal. Pertemuan antara potensi yang maksimal dan tindakan yang optimal tadi membawa kepada hasil yang akan maksimal. Hasil yang maksimal tadi akan memperkuat keyakinan awal Anda bahwa Anda bisa, Anda dapat melakukannya. Dalam penelitiannya, Dr. Benedict dan tim membagi para pasien pasca operasi dalam 2 tim. Tim yang pertama dan tim yang kedua. Kedua-dua tim ini akan diberikan penghilang rasa sakit. Namun di tim yang pertama, para pasien melihat secara jelas dokter yang menyuntikkan obat penghilang rasa sakit. Sementara pasien yang kedua, obat penghilang rasa sakit dimasukkan dalam sebuah mesin dan para pasien tidak melihat dokter mengerjakannya. Dengan dosis yang sama, namun anehnya pasien kelompok pertama menyatakan bahwa rasa sakitnya berkurang
secara drastis. Sementara pasien-pasien di kelompok kedua yang tidak melihat dokter menyuntikkan obat penghilang rasa sakit, merasa dan mengatakan bahwa rasa sakit itu masih ada. Dengan dosis yang sama, tetapi dengan perspektif yang berbeda, pasien yang kedua merasa bahwa mereka tidak mendapatkan penanganan yang baik. Pola pikir mengalahkan efek obat penghilang rasa sakit. Selanjutnya adalah bagaimana cara atau apa pola pikir yang harus Anda endapkan sehingga sukses itu mendekat kepada Anda di tahun 2025. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Carol Dweck, seorang psikolog dari Stanford University. Dalam bukunya berjudul Mindset, The New Psychology of Success, membagi pola pikir menjadi dua bagian. Yang pertama adalah fixed mindset dan yang kedua adalah growth mindset. Fixed mindset adalah pola pikir yang memandang kemampuan seseorang sebagai sesuatu yang tetap dan tidak dapat dirubah. Sementara growth mindset adalah pola pikir yang memandang kemampuan seseorang sebagai sesuatu yang dapat berkembang dan berkembang seiring waktu dan pengalaman hidup dari seseorang. Di satu sisi ada orang yang memandang bahwa kemampuan dia seperti itu dan tidak dapat dikembangkan, yang disebut dengan fix. Di lain sisi, ada orang yang memandang bahwa kemampuan dirinya dapat berkembang seiring berjalannya waktu dan pengalaman-pengalaman yang dia miliki. Ada 5 aspek yang menjadi rujukan sekaligus menjadi tes cermin bagi teman-teman sehingga dapat mengkategorikan Anda berada pada fix atau Anda berada pada growth mindset. Yang pertama adalah keterampilan. Orang-orang dengan fixed mindset adalah orang yang memandang bahwa keterampilan ini adalah bawaan lahir. Sehingga muncullah kalimat, saya nggak berbakat. Memang dari sononya seperti itu. Saya seorang introvert yang susah dan tidak mungkin untuk berbicara selancar Pak Ongki. Saya tidak berbakat dalam berbisnis. Kata-kata tersebut adalah kata-kata dari orang dengan fixed mindset. Sebaliknya orang dengan growth mindset adalah orang yang merasa bahwa keterampilan dapat ditingkatkan apabila dia melakukan sebuah proses belajar. Ada keinginan dan kemauan untuk berkembang ketika menggunakan pola pikir growth mindset. Yang kedua adalah tantangan. Orang-orang dengan fixed mindset adalah orang-orang yang menghindari tantangan. Mereka mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Sementara orang-orang dengan growth mindset adalah orang-orang yang merasa bahwa tantangan adalah kesempatan bagi dirinya untuk melatih kemampuan diri, belajar sesuatu dari tantangan itu. Dan mereka lebih tangguh dalam menghadapinya. Lalu yang ketiga adalah usaha. Orang-orang dengan fixed mindset adalah orang-orang yang merasa bahwa usaha itu tidaklah penting karena memang sesuatu telah ditakdirkan dari sononya. Mereka lupa bahwa takdir telah ditentukan, namun nasib wajib kita upayakan. Orang-orang dengan fixed mindset adalah orang-orang merasa pasrah dengan keadaan. Kalau memang sudah begini, ya memang sudah begini. Tapi orang-orang dengan growth mindset adalah orang-orang yang merasa bahwa usaha sebagai cara untuk mengasah kemampuan mereka. Usaha itulah yang membuat mereka menjadi master dari waktu ke waktu. Akan ada peningkatan dan perbaikan dari usaha-usaha yang mereka kerjakan. Ingat istilah Kaizen atau ingat istilah dari Tony Robbins, CANI, Constant and Never Ending Improvement. Mereka terus berusaha dan terus memperbaiki apa yang telah mereka kerjakan sebelumnya. Sehingga makin hari, orang-orang dengan growth mindset membawa diri mereka kepada perbaikan demi perbaikan. Lalu yang keempat adalah masukan. Orang-orang dengan fixed mindset adalah orang-orang yang alergi terhadap masukan. Mereka akan baperan, mereka akan take it personally, merasa mudah tersinggung ketika diberikan masukan. Mereka menjauhi masukan-masukan itu. Sementara orang-orang dengan growth mindset adalah orang-orang yang merasa bahwa masukan adalah kesempatan mereka untuk mengetahui area mana yang harus mereka perbaiki. Mereka dengan senang hati membuka diri terhadap masukan-masukan tadi, yang hasilnya membawa mereka kepada perbaikan demi perbaikan. Dan yang terakhir adalah kegagalan. Orang-orang dengan fixed mindset adalah orang-orang yang ketika gagal akan mulai menyalahkan satu dengan yang lain. Menyalahkan situasi,
kondisi eksternal mereka, menyalahkan teman-temannya, menyalahkan atasan jika dalam pekerjaan, menyalahkan situasi ekonomi, menyalahkan siapapun selain dirinya. Pinjam kata-kata dari Tung Desember ini, yaitu BEJ. Dia akan blame, dia akan excuse, beralasan, dan dia akan justify atau lakukan pembenaran diri. Jika Anda termasuk orang-orang ini, maka mulailah shifting atau rubah pola pikir Anda. Karena Anda dalam kondisi berbahaya berada pada fixed mindset. Sementara orang-orang dengan growth mindset ketika dia gagal, maka dengan cepat mereka bangkit kembali. Karena bagi mereka, bukanlah sebuah kegagalan, namun hanya sukses atau belajar. Jika mereka belum sukses, maka ada hal yang patut dipelajari, sehingga di kemudian hari mereka bisa bertindak lebih maksimal dan mendorong menghantar mereka kepada kesuksesan. Anda ada di pola pikir yang mana? Fix atau growth? Tulis pendapatnya di kolom komentar. Saya Ongki Wianto, semoga bermanfaat.